Untuk omset harian mungkin di sekitaran 500.000 sampai 1 juta. Untuk bulanannya sekitar 15 juta. Duh, ternyata hari ini ulang tahun temanku. Enaknya kasih kado apa ya? Coba cari ide, siapa tahu ada referensi. Ini ada Our Future Sleman Gamping. Oh, ternyata itu tokonya. Ya, Oke, boleh deh. Aku cari kado dulu deh situ. Mari silakan. Selamat siang, Kak. Ya. Aku mau beli kado buat temanku ada. Ada. Mau hampers atau bucket? Paket aja deh, Kak, paket makanan. Makanan. Oh, Iya. di sebelah sana aja yang ready, Kak. Mau lihat-lihat dulu? Boleh? Mari. Bucket atau hampers? Saat ini siapa sih yang tidak mengenal bucket atau hampers? Bucket atau hampers adalah sebuah kerajinan tangan yang diberikan pada seseorang sebagai tanda terima kasih atau ucapan selamat, atau bisa juga sebagai tanda kasih sayang. Di zaman sekarang ini, bucket tidak hanya berupa bunga, ada juga yang berupa makanan atau uang. Di video kali ini, kita akan belajar bersama pelaku usaha Our Future Project dan belajar bagaimana usaha ini bisa berkembang dan menghasilkan cuan di tengah maraknya persaingan usaha di bidang yang sama. Tetap saksikan kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di channel Terbang Tinggi. Learn together, fly higher. Nama saya Rizky Yukananta, saya pemilik dari toko ini yang bernama Our Future Project yang beralamatkan di Tlogo Sorokenen, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Bisa dicek di Google Map Our Future Project atau di Instagram kita di Our Future Project. Usaha ini berdiri dari tanggal 1 Januari 2021. Sebelum usaha ini berdiri, saya emang punya cita-cita pengen jadi pembisnis. Jadi di sebelum tahun 2020 itu saya pengen jualan, entah apa itu jualan. Untuk ide bisnis sendiri dari pacar saya, Rizka Febrianingsih, yang sekarang sudah menjadi istri saya. Awalnya sih saya ya itu tadi, jadi pengen jadi pembisnis lah. Dulu lihat di Instagramnya hijab di daerah UPN, kayaknya bagus nih jualan jilbab, tapi kan juga terkendala modal yang besar kan. Jadi mikir-mikir lagi, dimatengin lagi, akhirnya terciptalah ide usaha ini. Sebelum mendirikan usaha ini, saya merantau. Dari 2014 saya ke Papua, 2016 saya ke Kalimantan, 2017 ke Sumatera, dan 2018 balik ke Kalimantan. Dan itu saya memutuskan untuk resign karena sudah kangen keluarga. Setelah resign dari luar pulau di tahun 2018, saya kerja di pengisian ATM di Jogja juga, jadi kerja sambil usaha ini. Jadi nanti siang kerja, malamnya mengelola usaha ini, atau sebaliknya, kalau pas shift malam ya siangnya mengelola usaha ini, malamnya kerja. Lanjut mungkin kurang lebih 1 tahun, saya memutuskan resign di tahun 2022 dan fokus untuk mengelola toko ini. Alhasil saya bisa berdiri di toko ini yang sebelumnya online, saya sekarang sudah punya toko sendiri. Mungkin yang awalnya dari hanya hampers hijab, sekarang bisa merembet ke bucket, terus frame, terus kita menyediakan box juga. Kalau misalnya udah punya kado tapi belum tahu bungkusnya apa, bisa juga di sini.
kendala sendiri mungkin dari restu orang tua, soalnya karena saya tidak diperkenankan buka bisnis. Takutnya nanti mungkin rugi dan uang saya hasil merantau habis. Untuk pertama berdiri, jadi kita pas masih online, kita masih di rumah. Jadi kita mengelola itu di dalam rumah inti kita, dan baru pindah ke toko ini belum lama sih, jadi baru 6 bulan yang lalu. Titik terendahnya ada di awal, yaitu kan kalau masih baru di marketplace itu kan belum sama sekali terjual. Jadi kita harus rajin-rajin promosi, rajin-rajin posting sana sini biar orang-orang tahu kita jualan ini loh, jualan itu loh, kayak gitu. Terjual pertama itu baru 14 hari setelah saya jualan. Jadi harus ditekunin, bener-bener ditekunin, nggak boleh menyerah. Kalau untuk orderan offline sendiri, kurang lebih baru aja 1 bulan setelah kita buka, baru ada orderan offline itu hampers hijab, dan dia suruh nganterin COD ya, COD di daerah Jalan Magelang. Jadi ya emang prosesnya lama ya, dari awal buka sampai dapat terjual. Ibarat belum banyak yang bisa kita jual waktu itu. Sumber modal kita kan sebenarnya kita berprinsip nggak boleh pakai tabungan. Jadi kita inisiatif iuran 500.000. Saya sama istri saya mungkin uang segitu udah lumayan. Untuk pemasaran kita awalnya kan dari marketplace ya, kita hanya ngandelin dari iklan yang ada di salah satu platform aja. Kemudian kita beralih ke platform lain, terus kita juga coba iklanin di Facebook, lalu lama-kelamaan juga ada yang dari mulut ke mulut, dari temennya temen, kayak gitu. Untuk omset harian mungkin di sekitaran 500.000 sampai 1 juta dengan keuntungan sekitar 30 sampai 50%. Untuk bulanannya sekitar 15 juta dengan keuntungan sama 30 sampai 50%. Untuk pencapaian usaha ini di awal kita kena musibah ya. Kita berdua HP sama-sama mati, nggak tahu kenapa, tahu-tahu mati aja. Jadi kita pakai uang dari usaha ini untuk beli HP. Terus yang kedua, alhamdulillah kita bisa buat modal nikah kita di tahun Februari 2022. Untuk rencana ke depannya, rencana jangka pendek, kita akan mengembangkan usaha ini. Mungkin bisa ditambah dengan varian yang lebih variatif untuk hampers dan lain-lain. Terus untuk jangka panjangnya, mungkin kalau ada rezeki nanti bisa buka cabang di daerah lain. Kalau misal nanti anak-anak saya mau melanjutkan usaha ini, ya alhamdulillah banget. Jadi yang udah kita bangun dari awal itu dapat berguna juga buat anak-anak. Tapi jika nanti anak-anak memiliki passionnya sendiri-sendiri, ya kita hanya dapat mendukung apa yang udah mereka pilih. Kalau dilihat dari kebutuhan anak muda zaman sekarang ya, kan kalau mereka lagi seminar, wisuda, kayak gitu pasti nyari hadiah untuk temennya. Nah, dan jadi kalau dilihat ke depannya, usaha ini akan terus berkembang dan akan terus berjalan karena akan selalu dibutuhkan oleh orang-orang juga. Sudah Kak? Sudah. Ini Kak. Iya, terima kasih kembali. Nih buat kalian yang bingung cara
cari hadiah untuk ulang tahun atau untuk orang-orang tersayang, bisa nih ke Our Future Project. Cari aja di Google Map atau IG ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan tetap saksikan kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di channel Terbang Tinggi. Learn together, fly higher.